Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Mari kita lanjutkan kuliah seri kriptografi dan keamanan informasi. Nah, kali ini sampai ke kuliah ke-10. Kita akan membicarakan satu aplikasi dari fungsi-fungsi kriptografi untuk sesuatu yang relatif besar. Nanti dari sana kita akan belajar bagaimana mengaplikasikan fungsi-fungsi kriptografi itu untuk mengimplementasikan suatu kebutuhan berbagai hal yang memerlukan fungsi kriptografik. Nah, yang akan kita bicarakan ini topik populer yang menarik karena operasionalnya itu melibatkan uang yang sangat besar, ratusan miliaran dolar, yaitu aplikasi Bitcoin. Aplikasi Bitcoin. Tapi sebelum itu sebenarnya yang akan kita bicarakan bukan Bitcoinnya, tetapi adalah teknologi yang mendasari operasional dari Bitcoin itu. Jadi Bitcoin itu nanti belakangan aja kita bahas Bitcoinnya. Tapi teknologi yang mendasari Bitcoin, yaitu teknologi yang dikenal sebagai istilah blockchain. Nah, blockchain ini sudah dikenal ya, mungkin di kuliah kita yang terdahulu kita sudah membicarakan tentang cyber blockchaining gitu. Ada kaitannya dengan itu. Jadi cyber blockchaining. Nah, cuma sebelum ke blockchainnya, ke teknologinya, kita akan diskusikan dulu untuk apa blockchain itu dibuat, untuk apa kita mengoperasikan sistem berbasis blockchain. Jadi blockchain itu adalah sistem yang dirancang untuk menyimpan apa yang dikenal sebagai ledger. Ledger itu apa ya, catatan transaksi gitu ya. Biasanya itu di transaksi katakan jual beli atau tukar menukar barang atau semacam itu. Jadi di situ ada sesuatu yang diberikan dari satu pihak ke pihak lain, kemudian ada nilai yang diberikan itu berapa, dan kemudian itu dicatat kapan dan sebagainya. Jadi catatan itu terdiri dari pelaku, siapa yang memberikan, siapa yang menerima, kemudian apa yang diberikan dan diterimakan itu, dan nilainya berapa. Nah, dalam perkembangannya tentu catatan itu bisa apa saja, tapi biasanya menyangkut perjanjian dua pihak, sehingga kadang blockchain itu sering dimanfaatkan untuk katakan membuat catatan kontrak gitu ya. Jadi kontrak itu kan sebenarnya ya semacam jual beli, semacam pemberian penerimaan, tetapi untuk sesuatu yang dijanjikan ke depan. Jadi di kontrak, misalnya kita ngontrak rumah, ya berarti kita membayar untuk sesuatu yang dijanjikan dalam bentuk kita boleh menempati rumah itu dalam jangka waktu tertentu. Nah, kita belum menyelesaikan penempatan rumahnya, tapi sudah dijanjikan, sehingga kita bisa menempati itu, dan janji itu harus ditepati, karena itu catatannya perlu dijaga sebaik-baiknya. Nah, blockchain itu adalah fasilitas untuk menjaga catatan transaksi semacam itu, bisa kontrak, bisa jual beli atau pengiriman uang dan semacamnya. Nah, yang menarik dari teknologi blockchain itu adalah rancangannya itu by design. Itu blockchain itu dirancang sedemikian sehingga operasional dari penyimpanan catatan itu tidak harus melibatkan organisasi khusus yang melakukan pencatatan itu. Yang saya maksud itu seperti katakan kalau catatan mungkin transfer uang, jual beli dan sebagainya, keuangan dan sebagainya, itu kan catatan itu disimpan oleh bank. Jadi ada institusi perbankan yang menyimpan catatan transaksi dari nasabah. Ada nasabah mengeluarkan uang dari akunnya, dimasukkan ke akun nasabah lain,
Nah, catatan transaksi ini dikerjakan atau disimpan oleh bank. Nah, bank sendiri ada hierarkinya, ada bank mungkin cabang, pusat, dan kemudian nanti catatan gelondongannya itu secara keseluruhan akan dikirim ke Bank Indonesia. Misalnya itu contohnya yang di Indonesia. Lagi kita ada sekelompok orang yang ingin merdeka dari ketergantungan pada kelembagaan itu, maka disusunlah satu sistem untuk melakukan itu. Nah, idenya bagaimana? Idenya bahwa catatan nanti ini ledger ini, catatan transaksi ini akan dibuat bersifat terbuka. Terbuka dalam arti dipersilahkan siapa saja untuk kalau mau membuat catatan, mengkopinya, mendownloadnya itu bisa, itu ya. Jadi siapapun bisa mengcopy, mendownload catatan ini, ledger ini. Nah, yang penting sebenarnya di dalam sistem itu adalah bagaimana kita membuat bahwa catatan ini yang terbuka ini, ya, dalam arti memang siapapun bisa berpartisipasi untuk menambahkan ke dalam catatan itu, tentu dengan aturan main yang ditetapkan oleh organisasi yang menginisiasi blockchain itu, catatan terbuka. Siapapun bisa, cuma harus dijaga. Yang harus dijaga itu adalah bahwa catatan itu dalam tanda petik sistem blockchain itu memang ini dirancang untuk menjamin, itu dalam tanda petik menjamin bahwa catatan ini, ledger ini tidak bisa berubah. Nah, kata berubah itu agak bagus ya, maksudnya itu yang sudah dicatatkan itu tidak bisa berubah. Jadi kalau kita sudah memasukkan catatan tentang transaksi ke dalam sistem, maka catatan itu tidak berubah. Nah, berubah ini ada 2 atau 3 mungkin ya. Ada mungkin sisipan, itu sisipan di tengah-tengah catatan sebelumnya, atau mungkin ada delete gitu, delete, atau mungkin ada edit. Nah, ini diusahakan tidak bisa terjadi. Jadi orang tidak bisa menyisipkan, karena ledger ini kan catatan transaksi itu kan ada timestampnya, ada dibubuhkan urut-urutan waktu kejadiannya, itu kan penting. Jadi kejadian kapan seseorang mentransferkan uangnya, atau kapan seseorang memberikan barangnya ke orang lain, dan sebagainya itu. Jadi ada urut-urutannya. Ya, di situ ada istilahnya time stamp, di stempel dengan waktu. Jadi ada urut-urutannya. Nah, yang di sana baik urutan jamnya, tanggalnya dan sebagainya, pelakunya, dan catatan dari transaksinya itu tidak bisa berubah. Nah, yang terjadi adalah orang bisa menambahkan catatan baru, ya. Jadi yang terjadi, orang bisa menambahkan catatan baru, dan mereka membayangkannya catatan itu seperti tumpukan dari, katakan, koleksi transaksi begitu, lalu catatannya ditumpukkan itu. Jadi ini catatan pertama itu disebut masuk dalam blok, ya, satu blok dari catatan. Jadi catatannya tidak hanya satu transaksi, mungkin puluhan, ratusan transaksi kumpulkan jadi satu blok. Nah, itu disebut catatan dalam satu blok. Nah, kemudian nanti orang menumpukkan catatan berikutnya, blok kedua, blok ketiga, blok keempat, dan seterusnya gitu. Nah, kemudian jumlah total dari blok yang sudah masuk ke ledger blockchain ini itu disebut sebagai height. Nah,
ketinggian gitu. Jadi orang membayangkan ini bloknya itu ditumpukkan gitu, jadi ketinggian. Nah, height-nya ini sebenarnya sebuah angka yang menunjukkan sudah ada berapa blok ditambahkan ke chain ini, ke rantai blok yang ada di situ. Jadi ini. Nah, idenya adalah bahwa ini nanti blockchain ini itu bisa disimpan oleh siapapun. Jadi siapapun bisa menyimpannya, siapapun bisa menambahkan bloknya. Nah, nanti kita akan bicarakan misalnya aturan mainnya bagaimana. Kalau ada seseorang menambahkan blok, itu aturan mainnya bagaimana. Ya, idenya adalah bahwa ada ketentuan. Nah, setiap pihak yang ingin berpartisipasi ke suatu sistem blockchain tertentu, dia harus menyediakan server. Servernya harus ya lumayan, storage-nya cukup kuat, kemudian di dalamnya ada prosesor dengan komputasi yang cukup baik, dan tidak kalah pentingnya adalah koneksi internet yang baik, karena catatan ini kan akan tercopy kemana-mana. Jadi ini bisa terbuka dan bisa tercopy kemana-mana, dan setiap pihak yang menyediakan diri berpartisipasi ke suatu sistem, dia harus bersedia untuk mengupdate chain-nya ini sesuai dengan kondisi terbaru. Jadi kalau ini ada banyak pihak terlibat dalam aktivitas blockchain gitu, maka ini masing-masing ini menyimpan rantai dari blok-blok itu yang identik sama persis. Jadi semuanya menyimpan blok yang sama. Jadi kalau suatu saat node ini kemudian menambahkan satu blok baru, maka dia akan membroadcast tambahan ini ke node-node lain, ngasih tahu ini saya punya tambahkan blok baru, sehingga mereka akan mengupdate ini chain-nya, diupdate, ditambahkan. Jadi sehingga semua chain ini akan sama di seluruh dunia untuk satu sistem yang sama tentu saja, karena blockchain kan banyak sekali. Mungkin ada cryptocurrency Bitcoin yang paling awal itu, mungkin ada Ethereum dan lain-lainnya, banyak ratusan mungkin ribuan ya. Tapi untuk sistem yang sama itu semua pihak yang berpartisipasi itu memiliki kopian yang sama. Nah, nanti kita bicarakan bagaimana konsensusnya, kesepakatannya, cara untuk memberi kesempatan pada simbol-simbol yang berpartisipasi di dalam suatu sistem blockchain itu bisa menambahkan bloknya. Nanti siapa yang dapat giliran dan seterusnya. Oke, jadi itu gambarannya, keperluannya. Jadi ini catatan transaksi yang terdistribusi dalam arti catatan itu ada di mana-mana, ada di setiap simbol yang berpartisipasi dalam sistem itu. Oke, selanjutnya kita akan diskusikan apa yang ada di dalam blok dan bagaimana mereka melakukan block chaining, merangkai sebagai rantai. Jadi mereka membayangkan blockchain itu sebagai rantai dari blok-blok ini. Idenya kan kalau kita punya rantai gitu, rantai ini kan kalau sudah jadi rantai, ini katakan ini rantai besi yang sudah dilas gitu ya, dimasukkan, dikaitkan, kemudian dilas, dikaitkan, dilas. Ini kan artinya apa? Kalau sudah jadi rantai seperti ini, yang bisa dilakukan orang hanya menambah mata rantai baru. Tapi mata rantai yang sudah ada ini nggak bisa diganti, kan ini kan terkait dengan mata sebelumnya, terkait dengan berikutnya sudah dilas. Kalau mau ganti ya harus dijebol. Nah, kalau begitu dia jebol kan berarti rantainya sudah bubar, jadi rusak semua, sehingga sistem kemudian selesai, artinya tidak jalan sebagaimana yang idenya awal. Jadi, nah kita akan mencoba bagaimana kita ngelas mata-mata rantai ini menjadi
satu rantai yang kuat, di mana orang itu tidak bisa mengganti mata rantai yang sudah terkait di situ. Menambahkan bisa, tapi mengganti yang sudah terkait itu ya, tidak bisa. Nah, tentu nanti ada pertanyaan, kalau seandainya kita membuat catatan bloknya itu kebetulan ada kesalahan di situ, kan bisa aja. Ini juga nanti kan melibatkan manusia yang mengerjakan itu kan nanti karena ini digunakan oleh manusia gitu, jadi ada kemungkinan ada kesalahan. Maka yang dilakukan itu bukan melakukan editing, bukan memperbaiki catatan yang ada, ini sudah masuk dalam rantai, nggak bisa diapa-apakan. Yang bisa dilakukan adalah memasukkan transaksi baru di dalam blok mata rantai yang baru, yang di dalamnya ada keterangan tentang koreksi terhadap catatan yang sudah jalan. Itu bisa dilakukan seperti itu. Oke, sekarang kita akan kita akan diskusikan apa yang ada di dalam blok, di blockchain itu, apa yang ada di dalam masing-masing blok. Yang jelas kalau kita punya blok ini, di dalamnya itu adalah ada satu bagian yang tadi itu, ini adalah berisi catatan transaksi apa saja. Pokoknya ini catatan yang akan kita lindungi, jangan sampai nanti suatu saat orang bisa mengubah-ubah yang sudah jalan itu. Ini kita lindungi catatan transaksi. Saya tuliskan apa saja. Ini catatan transaksi. Nah, sebagai salah satu, ini nanti banyak sekali komponennya, salah satu mekanisme untuk menjaga agar catatan itu bisa dibuktikan tidak berubah, maka orang menambahkan di bawahnya ini, di bawah catatan-catatan ini adalah data yang disebut sebagai hash atau digest. Nah, kita sudah diskusikan fungsi kriptografi yang nanti mengambil catatan ini sebagai inputnya, dan ada function hashing atau digesting, kemudian outputnya itu dituliskan di bagian dari hash dari blok ini. Nah, kalau mungkin saudara programmer gitu ya, blok itu boleh dibilang semacam record yang isinya agak fleksibel, karena catatan ini bisa banyak bisa sedikit, tergantung nanti pada saat dia blok itu dimasukkan ke chain itu, pada waktu itu yang terkoleksi sampai saat dimasukkan ke chain itu seberapa banyak, ya itu apa adanya, itu bisa dimasukkan ya. Jadi ini dibuat hash. Apa fungsinya hash? Hash ini adalah digest dari catatan transaksi. Artinya begini, kalau seandainya nanti ada orang mengedit, mengubah isinya transaksi ini, mungkin ada satu baris transaksi yang di-delete misalnya, atau ada baris transaksi yang disisipkan misalnya, maka kalau kita inputkan dalam fungsi hash yang sama yang disepakati digunakan di dalam sistem ini, maka nilainya akan berbeda dengan hash yang sudah tertulis di situ. Nah, kalau konten hash dari transaksi ini berbeda dengan hash yang tertulis di dalam bloknya, maka orang mengatakan bahwa blok ini tidak valid. Nah, blok ini tidak valid ya, kalau dia tidak valid ya mungkin entah bagaimana harus dibetulkan gitu ya, atau nanti kita cari kopian dari node yang lain yang seluruh bloknya itu valid. Kalau ada salah satu simbol dari sistem yang menyimpan blockchain, rantai blok yang salah satu bloknya itu tidak valid, maka
rantai itu harus dibuang, udah buang gitu saja, nanti ganti copy baru ambil dari node lain yang seluruh bloknya itu valid. Jadi itu untuk menjaga validitasnya. Nah, selain untuk menjaga validitas ini, itu blok ini juga digunakan untuk membuat kaitan rantai dengan blok berikutnya. Nah, saya gambarkan mungkin kalau sana aja ke bawah. Kalau kita akan tambahkan blok baru, misalnya saya gambarnya ke bawah, biasanya numpuk ke atas. Jadi katakan ada blok baru mau ditambahkan, juga ini kita ada blok 0, ini blok 1, blok 2, kita tambahkan gitu ya, blok baru. Maka blok baru itu tentu ada catatan yang akan ditambahkan. Ini catatan transaksi yang ditambahkan, itu jelas ada di situ. Nah, selain catatan transaksi yang ada di blok baru, catatan transaksi baru ini kan ada transaksi 1, 2 sampai sekian, ini ada transaksi sampai ke sekian dan sebagainya. Nah, selain itu, maka yang hash dari blok sebelumnya itu dikopikan ke dalam blok yang akan kita tambahkan. Nah, disinilah chaining itu berlaku, mengkaitkan satu blok dengan blok yang lain itu dengan mengkopikan hash dari blok sebelumnya ke blok yang baru, dikopikan di sini. Nah, kemudian hashingnya ini diambil dari data keseluruhan, mulai dari hash dari blok sebelumnya plus transaksi yang ada itu, kemudian ini diinputkan, lalu hasil digestnya atau hashnya kemudian ditaruh di bawah seperti hash di sini. Jadi di dalam hash yang ada di sini itu sudah terkandung informasi dari blok yang sebelumnya, meskipun bukan informasi konten tapi hanya digestnya saja. Jadi ini sebelumnya dan seterusnya. Jadi ini mata rantainya akan dibuat seperti itu, sehingga kalau ada orang menambahkan blok baru dengan transaksi yang baru, ya dia bisa melakukan itu dengan mengambil blok terakhir di puncaknya tadi itu ada di mana. Nah, kemudian ini diambil hashnya, dikopikan ke atas, kemudian nanti secara keseluruhan dia membuat function hash, outputnya taruh sebagai hash blok yang bersangkutan. Nah, ini kaitan inilah yang kaitan dari rantai inilah, rantai hashing inilah yang menjaga agar masing-masing blok ini tidak akan terkontaminasi gitu. Karena apa? Kalau kita mengganggu konten di sini, maka hashnya akan berbeda. Bisa saja sih sebenarnya kita misalnya kerjakan ini diedit, lalu hashnya kita edit juga, kan? Kalau hashnya kita edit juga dengan cara nanti ini diubah kan? Setelah diubah nanti diambil lagi ini hashingnya, lalu ini dieditkan gitu. Nah, cuma problemnya adalah bahwa kalau ini dieditkan, maka dia harus melakukan hashing juga untuk blok yang berikutnya, untuk blok yang berikutnya, untuk blok yang berikutnya, dan seterusnya. Sehingga ini harus dilakukan secara keseluruhan gitu. Nah, itu bisa dilakukan oleh satu node. Jadi kalau ada satu node di dalam tadi itu jaringan blockchainnya tadi itu, kemudian melakukan editing, lalu hashnya diganti semua gitu, supaya pas. Tetapi tentu saja kalau hashnya diganti semua atau diganti sedikit pun sebenarnya itu mengakibatkan rantai dia itu tidak sama dengan rantai yang ada di node-node
partisipator yang lain. Nah kalau berbeda nanti ada kesepakatan, oh yang beda itu ya yang harus ditendang gitu. Kita menyepakati bahwa rantai ini harus sama untuk semua not. Nah nanti kalau misalnya ada perbedaan, lalu ya nanti mungkin ada semacam voting, mayoritas akan menang, yang kalah harus menyesuaikan bloknya dengan yang dipegang oleh mayoritas yang sama. Nanti kita lihat bahwa ada mekanisme sedemikian sehingga kita tidak perlu melakukan hal-hal semacam itu. Oke, jadi itu kita sampai pada chaining, melakukan chain, merantai blok satu dengan blok yang lain dengan melalui hashing, gitu ya. Nah berikutnya kita akan diskusikan yang ketiga. Sebenarnya ini kalau mau detail ya nanti ada semacam eksperimen gitu ya, percobaan codingnya, tapi ini kita selesaikan semua hal terkait dengan blockchain. Berikutnya adalah tadi sudah dibicarakan kalau kita ada beberapa node masing-masing menyimpan chain yang identik sama persis, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 6 node chain yang identik. Kemudian masing-masing itu punya hak untuk menambahkan chain baru di ujungnya, di terakhir. Ini bisa nambah, ini juga bisa menambahkan, ini juga bisa menambahkan, dan seterusnya. Nah saya ulangi lagi, kalau ada salah satu node yang menambahkan blok, maka dia wajib membroadcast tambahan itu ke node lain supaya semua chain yang dipegang oleh masing-masing node itu bisa disamakan. Jadi kalau ini nambah satu ya dia bilang ke yang lain. Kalau dia nggak bilang, maka chain yang ada nanti akan berbeda dengan yang sisanya gitu. Jadi kalau misalnya dia nambah blok atau apa, kemudian networknya mati gitu, mati, dia putus, lalu dia nggak sempat memberitakan ada blok ini, maka yang lain akan bekerja dengan yang sebelumnya. Nah sampai mungkin suatu saat ketika mesin ini hidup kembali, ternyata bloknya sudah nambah panjang. Nah yang ini pada saat pertama kali hidup, setelah mati beberapa saat, node harus tengok ke node yang lain, chain terbaru itu seperti apa ya. Mungkin dia kopikan dari 2-3 partisipan yang lain, dilihat, di-compare, kalau memang itu sama persis berarti itu yang terbaru, maka dia dikopikan tempat dirinya sendiri, baru dia bisa berpartisipasi menambahkan blok di atasnya lagi. Jadi itu kejadiannya. Nah sekarang kan idenya lalu bagaimana cara atau kesepakatan itu siapa yang berhak menambahkan blok pada saat sekarang, lalu berikutnya gitu ya. Nah ada banyak cara tuh. Mungkin yang paling sederhana ya urut saja. Jadi setiap node yang berpartisipasi diberi angka, katakan ini partisipan pertama, 2, 3, 4, 5, 6 misalnya, diurut kan. Maka disepakati nanti yang pertama ini, yang nomor 1 itu membuat blok yang pertama, blok 1. Nanti blok kedua dibuat node nomor 2, blok ketiga node nomor 3, blok 4 node nomor 4, nomor 5, 6. Nanti kalau sudah angka ID yang tertinggi balik lagi ke 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah itu bisa, dan mungkin kalau kita kerjakan kita implementasikan di suatu katakan perkantoran, ini kantor pusat, kantor-kantor cabang dan sebagainya, itu ya bisa melakukan itu.
karena semua node itu dikendalikan oleh satu otoritas. Ya, di misalnya kantor pusat, kantor cabang dan sebagainya, satu otoritas, satu sistem. Bisa round robin istilahnya, urut, terus nanti balik lagi. Mungkin kita ini yang sedang saya pikirkan, misalnya membuat blockchain untuk transaksi, untuk mencatat transaksi pemerintahan. Pemerintahan kan banyak transaksinya, dalam arti ya mungkin misalnya membuat kontrak lelangan itu kan, kontrak perang untuk mengerjakan proyek tertentu dan sebagainya. Catatan transaksi kan banyak, terus laporannya dan seterusnya. Nah itu bisa dilakukan dengan cara seperti ini, mungkin urut, jadi dimulai dari sistem pusat, bisa saja nanti diurutkan kementerian apa, atau gantian dengan daerah, provinsi, kabupaten dan seterusnya. Jadi masing-masing entitas yang punya aktivitas mencatatkan transaksinya itu diberi ID, nanti dipergilirkan itu satu-satu gitu. Yang kira-kira kan katakan ada 30 kementerian, mungkin 33 provinsi, 530 kabupaten, kota, misalnya kita batasi itu kan, berarti kira-kira ya mungkin 600-700an node, itu enggak banyak ya. Kalau nanti misalnya kita sepakati kita buat satu blok per menit, misalnya 1 menit 1 blok kan bisa aja untuk pemerintahan. 1 menit 1 blok berarti nanti ya dalam sehari itu bisa muter ke semua unit yang akan menempatkan catatan transaksinya. Yang penting itu nanti transaksi itu, catatan itu kemudian ada di satu sistem ledger yang terkopi identikal di seluruh node yang ada. Jadi termasuk nanti kalau kita sepakati membuat blockchain catatan pemerintahan kan ini menarik, karena ada namanya pemerintahan kan ada persaingan antar partai atau golongan yang berkepentingan untuk urusan pemerintahan dan sebagainya, itu kan biasa gitu ya, ada persaingan. Nah, kita tahu bahwa nanti kalau daerah-daerah itu kan ada daerah partai A, daerah partai B, daerah yang kepala daerahnya partai C, mungkin nanti ganti dan sebagainya. Nah, kalau masing-masing kemudian nanti punya identikal catatan pemerintahan yang sama di seluruh Indonesia kan bagus gitu. Baik catatan pusat di kementerian maupun catatan di daerah, dan pada dasarnya kan keuangan pemerintah itu bersifat publik. Kalau kita baca di Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, itu pada dasarnya catatan pemerintahan itu bersifat publik. Memang ada yang dirahasiakan, nanti kita akan diskusikan bagaimana merahasiakannya, tapi pada dasarnya catatan keuangan pemerintah itu publik. Jadi kalau ditempatkan di blockchain itu ideal sebenarnya, sehingga bahkan masyarakat pun nanti bisa ikut mengawasi catatan itu. Mungkin ada yang mengkhawatirkan, wah kalau Indonesia ya banyak, besar sekali gitu ya. Tapi kita bisa bayangkan sebenarnya seberapa besar sih catatan transaksi pemerintahan. Mungkin juga tidak sebanyak, katakan tidak sebanyak anggota WhatsApp atau anggota Facebook kan gitu. Sehingga tidak sebanyak message yang berseliweran di grup chat. Jadi kan ya sebenarnya bisa gitu, dan storage juga sekarang makin lama makin murah, dan meskipun ini growing forever sampai kapanpun akhir zaman kan, ledger itu kan growing, tapi kan teknologi itu juga growing kapasitasnya, melampaui perkiraan saya, melampaui kebutuhan storage yang digunakan untuk membuat kopi ini, termasuk juga fasilitas untuk saling mengcopy, sinkronisasi dari blockchain di semua node. Jadi ini misalnya Kementerian Pendidikan, ini Kementerian Pariwisata, ini Kabupaten Bantul, ini Provinsi Jawa Barat, gitu, dan seterusnya, itu bisa saling mengcopy ledgernya, gitu ya. Nah, sekarang untuk pemerintahan bisa, artinya mungkin diurutkan. Gitu. Cuma nanti akan ada semacam konsensus
kesepakatan kalau misalnya kebetulan salah satu node itu sedang mati listrik atau mati jaringan, hak menambahkan bloknya itu diserahkan ke siapa. Mungkin bisa ke node berikutnya, toh nanti akan, kalau dia hidup lagi ya akan muter lagi, balik lagi. Nah pada saat dia mau menambahkan bloknya, dia kan harus mensinkronkan dengan yang sebelumnya, harus bisa menambahkan blok baru. Nah semacam itu untuk yang blockchain pemerintahan. Barangkali nanti bisa kita diskusikan, implementasikan bagaimana konsekuensinya, seberapa besar datanya, lalu infrastruktur yang harus disediakan seperti apa, storage-nya, computation-nya, bandwidth dari network-nya, dan seterusnya. Kita akan simak lebih dalam untuk sesuatu yang di luar pemerintahan, yang masyarakat umum, dimana partisipatornya itu bisa siapa saja. Nah salah satu yang jadi implementasi blockchain yang paling awal, yang sukses ya, yang gagal ya banyak gitu ya. Salah satu yang mungkin bisa dibilang paling sukses itu adalah Bitcoin. Mekanismenya seperti yang saya ceritakan tadi, saya ini dongengkan tadi, tapi ini kita akan lihat agak detail, lebih detail lagi ya, bisa enggak terlalu memahaminya, belum pernah terlibat langsung di dalam coding node Bitcoin. Jadi di dalam Bitcoin itu ada yang pertama yang perlu kita pahami itu adalah mekanisme konsensus untuk menentukan siapa yang berhak menempatkan blok baru, karena setiap saat itu ada partisipan baru. Wah, saya pengen ikut berpartisipasi sebagai node-nya Bitcoin gitu misalnya. Apa untungnya? Ya untungnya kalau kita berpartisipasi dan sistem kita kuat, kita bisa istilahnya terlibat di dalam transaksi dan seterusnya, nanti dapat reward gitu, dapat hadiah koin baru, dan dapat hadiah ya uang lah gitu lah. Yang nanti banyak, bisa setiap penempatan blok itu bisa aja nanti berharga 1 koin atau 2 koin atau 3 koin. Ini Bitcoin ini sistem yang dikenal sebagai cryptocurrency. Jadi sengaja tadi saya tidak ngomong Bitcoin tapi blockchain, karena aplikasi blockchain bisa apa saja. Ini salah satu yang memanfaatkan aplikasi blockchain itu adalah Bitcoin. Bitcoin itu adalah cryptocurrency. Cryptocurrency itu ya mata uang. Jadi mata uangnya itu tidak didefinisikan atau diurusi oleh suatu bank sentral suatu negara, tetapi ya oleh komunitas siapa saja yang mau berpartisipasi. Nah, di Bitcoin yang akan saya jelaskan sekarang adalah bagaimana komunitas ini, siapa saja di dunia ini boleh bergabung di komunitas pengelola Bitcoin. Siapa saja boleh bergabung ya. Nanti saudara punya komputer bagus, koneksi internet bagus, taruh di sini. Lalu nanti kan ini internet itu kan secara logiknya itu kan dia jaringan yang komplit gitu, grafnya itu komplit. Artinya setiap node itu bisa mengirim data ke node yang lain directly, tidak harus beranting. Logically, physically ya sambungannya beranting, tapi logically itu bisa. Jadi ini katakan ini node Bitcoin, nah mereka masing-masing menyimpan ledger Bitcoin, bukannya sekarang sudah sampai berapa, sekian ratus ribu. Nanti bisa ditengok di websitenya, sudah tumpukannya itu sudah berapa blok. Nah,
Kemudian menentukan siapa yang nanti berhak menambahkan blok. Kalau diurutkan nggak bisa, gitu ya. Dikasih nomor urut itu ya jumlahnya ini banyak dan kemudian tidak sama sih, computing powernya itu kan tidak sama. Ada yang kuat sekali, ada yang setengah-setengah dan sebagainya. Jadi untuk menentukan siapa yang berhak, karena nanti kalau dia artinya ditunjuk gitu ya untuk menempatkan blok baru itu kan ada rewardnya tadi itu, jadi dapat sekian koin gitu sebagai reward. Padahal kan sekarang satu koin itu mungkin kalau ditukar uang itu sekitar 20 ribuan US dollar. Nah berapa itu kalau dikalikan 14.000 ke rupiah ya? Jadi sangat menarik. Jadi setiap pihak yang tergabung di Bitcoin itu memang ada tujuan untuk bisa ditunjuk gitu. Nah sekarang bagaimana siapa yang ditunjuk? Nah karena tidak ada sentral authority-nya, tidak ada pihak pusat yang melakukan penunjukan. Kalau perusahaan gitu ya ada kantor pusat, kalau pemerintah ya ada pemerintah pusat. Tapi kalau Bitcoin ini masyarakat, nggak ada kantor pusatnya, jadi tidak ada yang ditunjuk, sehingga perlu ada kesepakatan siapa yang bisa menempatkan blok pada saat itu, blok barunya siapa. Nah Bitcoin itu punya mekanisme untuk konsensusnya itu, untuk menentukan siapa yang menentukan blok itu dengan membuat semacam kuis gitu. Nah kuisnya itu sederhana. Tadi saya gambarkan ini bloknya. Ini ada catatan transaksinya, catatan transaksi. Blok ini ada hash dari previous block, di hash dari blok yang sebelumnya. Kemudian ini hash yang dia hitung, hash baru nih. Ini hash baru dari blok ini. Kalau ini adalah kopian dari hash blok sebelumnya, atau blok di bawahnya, kita bayangkan tumpukan. Jadi ini asli. Oke. Nah, yang menarik adalah bahwa hash ini itu ini dihitung dari gitu ya, ini yang chain dari blok hash blok sebelumnya, catatan transaksi, dan ada tambahan data yang mereka menyebutnya nonce. Nonce ini satu angka sembarang yang ditambahkan di sini. Ya menjadi tidak sembarang karena ada teka-tekinya gitu. Jadi setiap node itu kalau ingin menambahkan blok ke blockchain yang sudah ada, jadi setiap node itu kalau dia mau menambahkan blok, karena dia kan membentuk blok, ini kan mungkin datang dari transaksi nasabah-nasabahnya, karena setiap node yang berpartisipasi itu kan lalu punya kantor, lalu punya masyarakat yang ingin bertransaksi gitu. Mungkin ingin menukar rupiahnya, uangnya ke blockchain, atau untuk menukar atau mengirimkan blockchainnya ke user lain, dan seterusnya, bertransaksi di sini. Nah, ketika suatu node itu mempersiapkan blok untuk ditumpangkan di chain yang sudah ada, dia harus melakukan komputasi dulu. Nah, jadi ini diberi semacam tadi itu kuis tadi itu pertanyaan. Jadi dipersyaratkan hash yang blok yang bagus yang bisa ditumpangkan di chain yang ada itu
boleh ditumbangkan di chain yang existing itu kalau hash-nya ini memenuhi syarat. Nah, setiap node itu melakukan komputasi untuk mencari hash yang memenuhi syarat. Ini semuanya sama. Ini yang ini hash yang sebelumnya kan sudah ada di chain-nya tadi, yang sebelumnya itu sudah ada. Terus dia mengumpulkan transaksi untuk node-nya sendiri, lalu menambahkan nonce ini angka, kemudian menghitung hash-nya. Jadi ini previous block hash, transaksi yang dia kumpulkan sendiri, nonce ini semuanya dikumpulkan, kemudian dihitung hash-nya, digest-nya ini. Kalau digest di blockchain kalau nggak salah pakai SHA 256. SHA 256. Oke. Nah, di sini dia dari previous hash transaction yang dia kumpulkan sendiri, dan nonce-nya ini angka random. Dan dikumpulkan di hash pakai SHA 256, lalu keluarlah calon kandidat yang nanti kalau memenuhi syarat, kandidat ini kalau memenuhi syarat itu akan bisa ditempatkan di blok itu, kemudian ditumbuhkan ke blockchain yang ada, yang eksis. Nah, apa syaratnya? Syaratnya itu bisa berubah-ubah gitu, bisa berubah. Tapi bentuknya itu pokoknya dicari hash sedemikian sehingga yang depan ini katakan 4 byte pertamanya itu 0 misalnya. 4 byte pertamanya bernilai 0. Ini bisa apa saja ini. Sisanya kan memang kalau hash itu kan acak. Cuma dicari yang 4 byte pertamanya 0 ya. Gimana cara carinya? Cara carinya adalah dengan mengganti-ganti nonce-nya ini. Ini dimulai dari diisi angka 0. Dihitung hash-nya. Ini berapa? Oh, depannya bukan 0. Oke. Ganti 1, 2, 3, 4, 5 terus sampai ketemu. Nah, nanti kalau sudah ketemu, ini kan berarti ini sudah memenuhi syarat. Nah, itu boleh dimasukkan ke blok, kemudian ini bisa ditumbangkan ke chain yang eksis, yang ada setelah itu. Nah, sudah tumbang ke blok, langsung diumumkan ke node-node yang lain, suruh mengcopy itu sudah. Dan nanti node yang lain, oh ternyata blok kesekian sudah ada yang bisa menemukan ini jawaban dari kuesnya itu, ya sudah. Itu yang dipakai di blok kesekian, nanti siap-siap untuk menyiapkan blok berikutnya gitu. Menyiapkan blok berikutnya dengan cara yang sama, nanti ngitung lagi, mulai lagi. Karena kemudian blok ini sudah dimasukkan kan berarti dia sudah resmi masuk ke dalam chain itu. Nah, hash-nya ini akan diambil untuk dimasukkan ke hash previous block ketika node-node tadi membuat calon blok baru. Nah, begitulah caranya. Nah, ini konon dihitung-hitung ya, pokoknya nanti makan waktu sekitar 14 menit. Jadi blockchain itu di rata-rata akan ada satu blok baru per 14 menit. Nanti kalau ada node yang komputasinya kuat sekali, ini melakukan brute force kan, ini semacam brute force, ini dicoba 1, 2, 3 node-nya ini sampai nanti ketemu ini. Nah, kalau itu bisa ketemu lebih cepat dari 14 menit atau berapa ya, nanti kita tengok lagi ya catatannya resminya. Nanti kalau bisa lebih cepat dari itu, maka quest-nya otomatis sistem itu akan mempersulit quest untuk blok berikutnya. Kalau suatu blok itu bisa ditemukan dengan cepat, itu dipersulit. Gimana cara mempersulitnya? Ya, ini syaratnya ditambah. Yang tadinya itu 1, 2, 3, 4 byte dijadikan 5 byte. Yang nolnya diperpanjang. Ini kan SHA 256 ya. 256 itu ya sekian byte panjang. Depannya ini diperpanjang.
jadi 5. Nah ini kalau sudah diperpanjang itu jadi sulit gitu kan, lebih sulit kan, lebih spesifik. Nah kalau lebih spesifik lebih lama gitu. Nah kadang-kadang bisa sampai 1 jam, kadang-kadang bisa sampai 1,5 jam gitu. Tapi tentu apa, orang juga berlomba-lomba untuk cepat bisa dapat koinnya kan gitu, bisa ditunjuk gitu. Kalau dia menemukan ini kan artinya ditunjuk untuk menempatkan blok baru yang cepat, lalu menambah computing powernya, atau bisa juga main konsorsium gitu. Jadi ini beberapa node berpartisipasi di blockchain ini dan bisa saja membuat semacam apa, berkoalisi gitu. Nah berkoalisi gitu. Pokoknya nanti kita berkoalisi aja itu mencari hash yang tepat dari ini. Jadi koalisinya itu kan mereka menyiapkan blok baru gitu, lalu dikopikan ke teman-temannya dalam satu koalisi. Kemudian di teman-teman yang satu koalisi ini melakukan perhitungan digest tadi, nyari gitu. Nyari, nanti bagi-bagi. Udah tahu triknya ya, bagi-bagi. Mungkin oke, untuk non 1 sampai 1000 kamu yang kerjakan, 1001 sampai sekian kamu yang kerjakan, 2000 sampai sekian kamu yang kerjakan, 10.001 terus itu bagi orang banyak. Jadi bisa paralel, jangan bareng. Nah itu kan karena mesinnya lebih banyak, itu bisa mendapatkan hasil lebih cepat. Nanti kalau sudah dapat hasil lebih cepat, nah otomatis kan konsorsium itu yang dapat rewardnya, dia dapat koinnya, nanti kan bisa ditambahkan di blockchain di blok terbarunya, harus dikopikan ke seluruh node yang lain juga, konsorsium yang lain harus ngikut itu. Nah kemudian nanti rewardnya itu bisa mungkin 1 koin, 2 koin, 7 koin atau apa, jadi dibagi-bagi itu ya, bagi-baginya sesuai proporsional aja, itu proporsional terhadap berapa yang dia kerjakan, proporsinya. Jadi misalnya komputer saya kuat, komputer saya kuat sekali, saya ngambil jatah non sekian sampai sekian, range-nya yang besar. Nah dan ada yang mungkin wah komputer saya nggak terlalu cepat, nah saya ambil sedikit saja, ya enggak apa-apa. Tapi di dalam satu konsorsium yang punya computing power besar sekali, mungkin chance mendapatkan penunjukan sebagai penempat blok terbarunya itu menjadi lebih besar. Dan ketika mereka sudah dapat, bisa dibagi dan pembagiannya proporsional terhadap apa yang dikerjakan. Atau terserah konsorsium itu mau membuat perjanjiannya bagaimana. Itu jadi penunjukannya itu seperti itu. Nah dalam hal ini artinya apa? Kalau dimungkinkan, katakan bagi-bagi semacam ini kan tidak selalu partisipan dengan computing power terbesar itu yang selalu memenangkan, karena bisa saja partisipannya itu kecil-kecil tapi membentuk konsorsium yang besar, yang banyak, sehingga bisa mengalahkan yang tadi itu, yang computing powernya lebih kuat. Oke, jadi itu ceritanya bagaimana sekarang sudah 1 jam. Jadi ceritanya bagaimana Bitcoin bisa memberi hak menempatkan blok baru pada masing-masing membernya secara demokratis. Karena ini semuanya kan otomatis. Kalau saudara mau partisipasi ya siapkan komputernya, download softwarenya, jalankan, itu sudah. Nanti sistem akan secara otomatis itu akan bergerak mengikuti dalam tanda petik kesepakatan itu kan ada di call for participation atau apa semacam dokumen awal dari Bitcoin dan revisi-revisi berikutnya dari kelompok itu. Ya saya kira itu dulu. Nanti mungkin kita bisa lanjutkan pada berikutnya tentang bagaimana Bitcoin itu yang
yang chain-nya tadi itu kan bersifat publik, kita bisa baca semua transaksi ini. Kita bisa baca transaksi-transaksi ini, mulai transaksi pertama sampai terbaru itu bersifat terbuka, semua orang bisa mengkopinya. Tetapi ada mekanisme tambahan yang memungkinkan ada unsur anonimity gitu, ada unsur anonimus dalam pentransaksiannya itu. Nah, so far kita baru menggunakan fungsi kriptografi hashing di dalam apa yang kita bicarakan. Nah, berikutnya nanti kita akan membicarakan bagaimana Bitcoin itu memberi hak transaksi pada para user yang bergabung di dalamnya itu, baik user yang penyelenggara node-nya maupun user pelanggannya dan sebagainya itu nanti bagaimana hak bertransaksi, lalu memberi identitas transaksinya seperti apa, itu mungkin bisa lanjutkan di kuliah selanjutnya. Nggak tahu nanti akan dibicarakan lagi apa enggak, kuliah selanjutnya babnya sudah berbeda, mungkin nanti kita singgung sebentar. Jadi itu, dan meskipun sifatnya terbuka, tapi ada mekanisme yang memungkinkan user Bitcoin itu untuk bertransaksi tanpa diketahui nature dari transaksinya itu dari siapa ke siapa. Kalau kita tengok di catatannya Bitcoin itu ya terlihat nanti ada dari ID kesekian, atau mereka nyebutnya address itu, kirim sekian koin ke address ini, dari address ini kirim ke address terus gitu. Tapi terbuka itu, makanya kadang-kadang kan kemarin orang terkaget-kaget karena ada transfer 1 juta, senilai 1 juta dolar di Bitcoin. Tapi kita nggak tahu transfer itu dari siapa ke siapa. Yang kita lihat hanya dari ID ini ke ID ini, atau dari address ini ke address ini. Address ini juga satu angka yang terlihat random aja, panjang gitu. Nah, di transaksinya, tapi kelihatan gitu di transaksi itu dari angka, dan mungkin juga ada informasi kalau blok itu nanti yang mengerjakan, yang dapat rewardnya itu siapa dan sebagainya. Tapi kita mungkin nanti kita lihat bagaimana mekanismenya, bahwa address yang ada sebagai pengirim katakan di suatu blok itu belum tentu berasal dari pelanggan pelanggan dari node yang dikelola katakan unit organisasi tertentu. Oke, saya kira itu kuliah kita yang ke-10. Sampai ketemu nanti di kuliah yang ke-11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.